Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Gempa susulan kembali guncang kota Jayapura, pasien di RSUD dievakuasi ke halaman parkir. Sopir truk kecewa karena pemerintah tidak turunkan harga solar. Masih libur akhir tahun, warga Manokwari padati pantai Pasir Putih. Sudah menjadi kebiasaan setelah libur panjang banyak pegawai atau ASN yang bolos bekerja saat hari pertama masuk. Padahal masa libur terbilang lama sejak tanggal 22 Desember lalu. Hal tersebut terlihat di kantor Bupati Merauke. Banyak kursi dan meja yang kosong di hari pertama bekerja Rabu kemarin. Dari 200 pegawai yang terdaftar di kantor Bupati, hanya 40 orang yang masuk bekerja. Asisten 3 Setda Merauke Suhono Surya akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang bolos bekerja. Jadi ya mungkin sekitar 30%. Kalau jumlah ASN ya sekitar 200-an. Jadi tadi ada perintah dari Pak Sekda, kebetulan Pak Sekda dan Pak Wakil Bupati dan Bupati juga melakukan inspeksi mendadak ke OPD-OPD yang terkait dalam hal pelayanan. Jadi tadi beliau suruh saya mengambil apel untuk melihat tingkat kehadirannya. Kemudian untuk absensi hari ini kami akan laporkan ke pimpinan untuk mendapatkan evaluasi dari pimpinan. Rencana ada sanksi Pak buat mereka yang masih libur panjang ini? Ya mungkin seperti itu ya, karena ini perintah langsung dari pimpinan. Sementara itu, Wakil Bupati Merauke Haji Ridwan melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke untuk memastikan seluruh karyawan sudah masuk bekerja sehingga pelayanan kesehatan berjalan baik dan benar. Ya, tentu kita akan tertibkan itu ASN kita di 2023 ini semangat baru untuk manajemen baru, diharapkan semua bisa semangat baru sehingga kita bisa pelan-pelan bisa menertibkan semua ASN maupun yang honorer semua kita tertibkan sesuai dengan jam kantor yang ada. Memang kita tadi langsung ke sini karena ingin tahu ternyata pihak manajemen juga sampai sekarang direktur belum ada. Dengan beberapa manajemen tadi kita cuma didampingi dari manajemen 3 orang aja ya. Pak Madri dan Mas Nuri, Ibu Dr. Desi, yang lainnya kita belum ketemu. Entah mungkin sudah di kamar atau masih di kamarnya masing-masing. Artinya kita harus itu pelayanan itu, ini pelayanan publik harus dipastikan baik. Dalam sidak ini, Ridwan menyusuri setiap ruangan dan melihat langsung karyawan yang bekerja. Dari hasil sidak tersebut, semua tenaga medis sudah kembali bekerja, kecuali di tingkat atau level manajemen RSUD yang saat itu tidak terlihat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemandangan yang sama juga terlihat di Pemda Mimika. Jumlah hari libur yang panjang ternyata belum cukup bagi sebagian pegawai, sehingga yang tercatat masuk kantor pada hari pertama kerja hanya 50%. Hal tersebut terlihat saat asisten bidang administrasi umum Setda Mimika melakukan sidak ke sejumlah OPD. Bahkan di satu OPD hanya ada 10 orang pegawai yang masuk kerja. Padahal sesuai dalam surat edaran Gubernur Papua Tengah, libur Nataru berakhir pada tanggal 4 Januari 2023. Kehadiran pegawai, masuk pegawai untuk selesai Natal tahun baru ini sesuai dengan edaran Bupati, merujuk tindak lanjut dari edaran Gubernur Papua Tengah, yang mana kita libur sampai tanggal 3 masuk tanggal 4. Jadi semua ASN, non-ASN harus masuk kerja. Absen karena mereka belum ada yang isi absen, ada absen yang ada yang cuti, ada yang izin, ada yang sakit, ya kan. Kalau kehadiran ya tadi di bawah 50% lah. Untuk satu kantor itu bukan? Kita lihat sendiri tadi belum maksimal. Paling 10, 11 itu yang paling banyak, 12. Sanksi nanti
tindak ya pasti ada sanksi. Kalau tidak masuk kerja sesuai aturan kan ada sanksi, tapi nanti kita lihat di tanggal 9 nanti. Ya toh, tanggal 9 ada apel gabungan, diharapkan semua pegawai sudah masuk kerja maupun non ASN. Untuk mengecek kehadiran seluruh pegawai, Pemda Mimika akan melakukan apel pagi pada tanggal 9 Januari, sekaligus mengecek kehadiran pegawai di lingkup Pemda Mimika. Jika ada pegawai yang tidak masuk kantor dan tanpa alasan jelas, maka akan dikenai sanksi tegas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sepanjang tahun 2022, Satlantas Polres Mimika menangani 200 kasus kecelakaan. Dari 200 kasus tersebut, sebanyak 52 orang meninggal dunia. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu. Pengendara yang meninggal akibat kecelakaan rata-rata akibat menegak minuman keras dan memacu kendaraan di atas batas kecepatan yang sudah ditentukan. Yaitu sebanyak 200 ya, dengan jumlah yang meninggal dunia 52 orang. Ini memang salah satu faktor ya yang sangat rentan sampai terjadinya laka lantas yang mengakibatkan meninggal dunia. Dari beberapa kasus yang kita tangani, sebagian besar memang karena si pengendara di bawah pengaruh minuman keras. Kemudian ada juga pelanggaran berkaitan dengan batas kecepatan dan ada unsur lalai daripada si pengendara. Tapi sebagian besar karena dipengaruhi minuman keras. Kapolres mengimbau warga agar mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga keselamatan selama berkendara dengan menggunakan helm dan tidak mengonsumsi minuman keras karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.